sekarang kita akan beralih ke sesi Q&A. Sepertinya udah banyak pertanyaan nih. Aduh, ada banyak. Jadi mungkin tim redaksi Info Komputer akan coba mengkurasi pertanyaan-pertanyaan mana yang akan ditampilkan. Mungkin kita bisa menjawab 4 sampai 5 pertanyaan ya dengan waktu yang tersisa. Oke, untuk panitia silahkan ditampilkan pertanyaannya. Oke, oh ya, sebelumnya saya juga mengingatkan jika ingin mengisi feedback form saat mengikuti saat di sesi Q&A ini boleh. Nah, seperti biasa tadi, kalau yang mengisi akan mendapatkan hadiah menarik dari Info Komputer dan juga Multipolar. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Teddy Handoko dari PT LEN. Oke, BSSN. Oke Pak, mungkin kira-kira pertanyaannya adalah apakah ada solusi khusus atau teknologi khusus atau semacam sistem khusus yang dikembangkan saat ini dan bekerjasama dengan perusahaan IT atau dunia pendidikan dalam membuat solusi tersebut. Pak Anton, bisa menjawab pertanyaan ini Pak? Ya, terima kasih. Tadi kalau secara nasional strateginya sudah ada, baik strategi transformasi digital, tadi sudah dimasukkan adopsinya, terus kemudian adalah strategi artificial intelligence sendiri yang sudah dikeluarkan dokumennya gitu kan. Nah, tinggal sekarang realisasi kita gitu kan. Bagaimana kemudian kita tadi pertanyaannya mendorong ada gitu kan. Ya banyak gitu beberapa pemanfaatan gitu seperti yang tadi disebutkan, salah satu contohnya ya Kiradar tadi dari IBM itu kan bagaimana pemanfaatan ya, kita dorong gitu industri-industri kalau memang bisa bekerja sama. Kalau bekerja samanya tentunya antar industri, tetapi kemudian nanti BSSN bisa mendorong untuk pemanfaatannya gitu Mas Wisnu dan teman-teman. Jadi BSSN memang punya lead bank gitu, saya kepala lead banknya, tetapi kita mendorong gitu kan untuk pertumbuhannya ke industri gitu kan. Tadi kan poin yang pertama kemandirian, jadi misalnya kita mendorong industri kita gitu kan bekerja sama juga dengan industri global untuk mengembangkan gitu perangkat-perangkat yang disesuaikan dengan lanskap atau ekosistem yang kita hadapi gitu ya. Bisa jadi tadi kalau kita contoh Kiradar berarti kan data sheet-nya mungkin dari global gitu ya, tetapi kita kan juga punya data sheet nasional yang kita bisa masukkan sehingga sistem deteksinya menjadi lebih tadi yang disampaikan Mas Bobi, menjadi lebih spesifik gitu sesuai dengan lingkungan yang ada, tanpa kita juga kehilangan kemampuan deteksi untuk yang terjadi secara global. Jadi silahkan, justru kami membuka industri untuk saling berkolaborasi. Kita juga ada yang namanya platform Cyber Hub, teman-teman bisa hubungi, itu di launching oleh Bapak Kepala beberapa bulan yang lalu. Itu merupakan platform di mana industri-industri keamanan siber bisa saling kolaborasi di situ, cyberhub.id. Jadi di situ itu diinisiasi oleh teman-teman di komunitas, BSSN ada di belakangnya, silahkan berkolaborasi. Nah, nanti pemanfaatan implementasinya tentu BSSN akan menjadi mendorong gitu kan sebagai endorsement gitu kepada industri ini untuk dipakai di stakeholder yang ada di Indonesia. Itu Mas Wisnu. Oke. Nah, dari IBM atau Multipolar nih penyedia solusi ada dong yang bisa dibantuin ke pihak regulator gitu. Apa sih yang bisa diberikan kolaborasi seperti apa gitu ya penyedia solusi seperti IBM juga Multipolar gitu dalam membantu regulasi atau regulator dalam meningkatkan cybersecurity di Indonesia. Ada yang bisa jawab nggak nih Mas Christian atau Pak Hendy nih, apa yang bisa dibantu ke Multipolar atau IBM gitu dalam sisi membantu regulator dalam meningkatkan postur cybersecurity perusahaan Indonesia? Oke, mungkin aku bantu jawab dulu ya, Mas Wisnu ya. Jadi kalau dari sisi IBM sendiri, kita sejauh ini sudah banyak membantu baik dari sisi regulator dan juga industri dalam melakukan assessment terhadap sebenarnya seberapa mature sih cyber security posture mereka. Jadi kita bantu memappingkan kira-kira gap-nya ada di mana. Jadi kita juga ada beberapa free workshop yang kita tawarkan seperti Zero Trust dan sebagainya. Itu kita bantu untuk memappingkan kira-kira di organisasi tersebut itu ada gap di area mana.
Terus juga kalau kita bicara dari sisi bagaimana kita bisa match dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kita juga punya solusi SOAR, Security Orchestration Automatic Response, dan itu salah satu guidance yang kita pakai khususnya untuk customer-customer di Indonesia adalah peraturan Kominfo. Dan itu jadi pada saat ada cyber incidents kita memberikan semacam kayak guidance ke pengguna untuk perlu menotifikasi ke pihak BSSN dan juga Kominfo gitu kan. Jadi semacam informasi-informasi tersebut pun kita juga nggak hanya cuma dari global, tapi data-data dari Indonesia pun juga kita digest ke solusi kita. Nah, kurang lebih seperti itu untuk dari IBM. Mungkin dari Pak Hendy boleh bantu jawab, silakan. Silakan Pak Hendy. Kalau dari kami mungkin kita membantu ya untuk penerapan dari QRadar ke customer. Jadi dengan kendala yang mereka hadapi, kita mencoba menemukan solusi dari QRadar ini ke memenuhi kebutuhan mereka. Seperti itu kayaknya. Oke, makanya Pola siap support ya kalau misalnya perusahaan memiliki tantangan dari cyber security. Oke, saya pikir pertanyaan pertama sudah dijawab dengan lugas. Sekarang pertanyaan nomor 2. Silakan panitia. Oke, ini kita ngomongin organisasi mungkin SMB ya, SMB ke bawah gitu. Apa yang perlu dipertimbangkan untuk memilih produk security yang andal, dan terkait IoT, tantangan dan implementasi, berapa besar people dalam mendukung. Oke, pertanyaan pertama dulu deh. Solusi security yang andal dan cost efektif untuk organisasi yang menengah ke bawah. Mas Christian, ada masukan nggak sih Mas soal ini Mas? Kan tadi harus terintegrasi, harus lengkap gitu. Kan untuk perusahaan SMB kayaknya solusi yang selengkap itu mungkin akan costly gitu ya. Ada masukan nggak Mas soal ini Mas? Kalau dari pribadi saya melihat sebenarnya kita harus memprioritaskan dulu sebenarnya kembali lagi ke industrinya itu apa. Di industri tersebut apakah ada suatu mungkin data yang dianggap kritikal atau mungkin ada sebuah sistem yang perlu diamankan. Kita ngambil contoh misalkan dari sisi manufacturing. Mungkin di production line-nya ada perangkat-perangkat OT yang terintegrasi dengan internet dan perlu dipastikan keamanan cyber security-nya. Dan kita bicara bagaimana kita mengamankan OT tersebut, bagaimana kita set firewall, bagaimana kita monitoringnya. Lalu juga kalau mungkin kita masuk ke industri yang misalkan fintech yang baru growing, salah satu hal yang perlu dilindungi adalah integritas dari datanya, sehingga kita memastikan memang datanya nggak ada kebocoran dan datanya itu original gitu kan, maksudnya tidak disalahgunakan atau mungkin dirubah oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Jadi kita kembali lagi ke industrinya, kita lihat kira-kira mana solusi yang paling pas terhadap hal yang paling penting di industri tersebut. Dan kalau kita bicara mengenai teknologi, sebenarnya teknologi saat ini nggak harus semuanya yang dari pengguna itu membeli sendiri. Mereka bisa lakukan rental, mereka bisa melakukan mencari vendor managed service. Nah, di sini pun juga Multipolar kan juga melakukan managed service sehingga nanti bisa membantu secara biaya yang mungkin harusnya capex-nya besar itu bisa menjadi lebih opex sehingga akhirnya cost-nya juga jadi lebih murah begitu. Oke, berarti tadi dimulai dengan mengidentifikasi apa sih aset berharga yang ingin dilindungi gitu Mas. Setelah itu baru kita bisa lihat turunannya seperti apa dan kemudian itu modelnya bisa tadi PSU Go gitu ya, managed services, dan tidak perlu mempermodalkan capital yang besar di awal. Mas Bobi, ada masukan nggak nih Mas buat SMB Mas? Mungkin BNI udahlah ya, udah yang gede nih. Tapi kalau Mas melihat bagaimana SMB atau menengah ke bawah, industri yang perusahaan menengah ke bawah itu bisa melindungi datanya tapi dengan cost efisien, ada masukan nggak Mas Bobi? Baik, makasih. Barusan juga sedikit banyak udah dijelaskan sama Mas Christian. Jadi memang balik lagi dari sisi prioritisasi di tempatnya masing-masing gitu ya. Apa kira-kira, lalu kemudian crown jewel-nya seperti apa, seberapa berharga crown jewel tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk memilih tentu
perlu misalnya kalau step by stepnya kita lakukan misalnya RFI, POC gitu ya, kemudian diperbandingkan satu sama lain dan dikompetisikan seperti itu sih kalau kalau menurut kita. Lalu kemudian juga dilihat dari sisi kebutuhannya gitu ya. Kalau memang belum bisa CAPEX seperti tadi yang dibilang, OPEX dulu dengan misalnya kalau budgetnya terbatas seperti itu sih. Oke. Kira-kira sama ya Mas ya, temukan crown jewel-nya gitu dan tentukan mungkin value yang nilainya ya. Jadi jangan sampai crown jewel-nya nilainya 100, security-nya 200 ya, itu mungkin nggak masuk kali ya terkait itunya ya. Strateginya. Oke, tadi pertanyaan kedua soal di panitia bisa tambahkan lagi, saya lupa juga. Oke, IoT dan peran people di sana. Kalau IoT ada yang berbeda nggak sih, Mas Kisan dulu nih Mas? Ada yang berbeda nggak sih Mas dari teknik perlindungannya, dari strategi perlindungannya gitu, atau apa Mas? Mungkin Mas bisa lebih bisa menjawab pertanyaan ini Mas. Oke, jadi kalau dari sisi IoT sebenarnya kurang lebih konsepnya sama sih. Jadi kan IoT memang lebih related, kita itu sensor mungkin untuk di sisi pelayanan masyarakat atau mungkin di production line. Itu bagaimana kita sebenarnya men-set firewall, intinya perimeter security di surrounding IoT tersebut. Nanti kelanjutannya adalah bagaimana kita monitoring. Nah, dari sisi people-nya pun juga perlu di-educate gitu kan. Jadi jangan, sebenarnya kalau menyambung dari pertanyaan sebelumnya, yang paling efektif, efisien itu adalah people-nya. Jadi kita pastikan people-nya di-educate dengan baik. Mereka tahu nggak sembarangan asal ngeklik link, lalu ada malware ke-install, dan itu akan menjadi sebenarnya sia-sia. Kita investasi mahal-mahal, tapi orangnya tidak teredukasi dengan baik. Jadi people juga sangat penting sih. Begitu Mas Wisnu. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya karena waktu juga sudah mendekati jam 12. Silakan panitia untuk menampilkan pertanyaan berikutnya. Oke, dari Pak Yong-ong DSAN, attack surface kita lengkapi dengan AI kemungkinan apabila cyber threat juga menggunakan AI untuk. Oke, jadi kira-kira serangannya sekarang kan juga pakai AI nih, jadi cepat-cepat jago-jagoan nih AI yang nyerang, AI yang mendeteksi gitu. Gimana nih Mas? Mungkin Mas Christian lagi, mungkin nanti teruskan oleh Mas Bobby kali ya terkait soal ini. Oke, jadi seperti yang udah sempat kita bahas, jadi pada saat serangan itu menggunakan AI, sebenarnya kita juga harus makin adu cepat. Jadi kita harus menggunakan AI untuk membantu pertama kita melihat pattern-nya. Jadi pada saat kita pertama kali mendeteksi serangan tersebut, dan kita udah mulai memahami pattern behavior serangan tersebut, dan itu kita akan membentuk sebuah semacam rules baru yang kita setting, sehingga akhirnya serangan yang serupa kita bisa tangkal. Nah, untuk mempercepat proses itu, disitulah proses AI itu ada, di mana membantu buat menganalisa, melihat pattern serangan, sehingga nanti kita bisa merekomendasikan, ini loh, kira-kira next step-nya, mungkin ada konfigurasi apa yang perlu diatur, rules apa yang perlu diterapkan. Nah, jadi kurang lebih posisi ketika bagaimana kita memproteksi cyber security di perusahaan kita menggunakan AI melawan serangan surface attack yang menggunakan AI, menurut saya sih korelasinya di situ Mas Wisnu. Oke, mungkin Pak Anton aja deh Pak yang bantu jawab pertanyaan ini Pak. Gimana tuh Pak? Kalau AI buat nyerang, AI buat bertahan, berarti emang harus kejar-kejaran nih Pak ya? Iya, secara umum teknologi pasti bekerjaran gitu ya. Secara umum teknologi bekerjaran. Tetapi kita juga harus atur, walaupun kadang juga pengaturan itu kan melalui regulasi, kadang juga ketika bicara teknologi, pengaturannya itu di belakangnya gitu ya, terlambat, tetapi tetap kita coba gitu kan. Di samping teknologinya berkembang, harus kita atur secara regulasi, dan tadi peningkatan dari kapabilitas SDM-nya, sehingga teknologi itu bisa digunakan secara tepat gitu ya. Karena kalau teknologi masuk kemudian manusianya tidak siap gitu ya, yang terjadi malah justru akan banyak kerugian gitu ya yang kita terima. Ya seperti sekarang inilah transformasi
ini, kemudian dengan adanya media sosial gitu kan, etika kita belum kita bangun dengan baik, tetapi jadinya riuh gitu, riuh di media sosial gitu. Iya, Itu Mas Wisnu. Tiap hari berantem dengan topik yang berbeda kayaknya Pak ya di Twitter dan sosial media ya. Iya. Aduh ya, berarti memang kita kurang ya belum siap lah gitu. Tapi ya mungkin ada program-program dari Kominfo tuh Saber Kreasi dan segala macam, semoga mungkin bisa membantu kita lebih dewasa lah dalam menanggapi teknologi ini. Oke, pertanyaan berikutnya bisa ditampilkan. Oke, dari pertanyaan dari Mas Ahmad Saifullah, kami memiliki server di beberapa provider cloud, best practice-nya seperti apa? Oke, saya mungkin berarti visibility di cloud nih. Nah, ini menarik nih bahwa saat ini kan ketika perusahaan dituntut untuk melakukan akselerasi transformasi digital, teknologi cloud itu menjadi suatu hal yang jamak dilakukan. Nah, sekarang visibility-nya dan bagaimana melindungi data tersebut. Mas Bobi, kayaknya BNI ada beberapa yang di cloud. Strateginya seperti apa tuh, Mas? Kita dari perbankan terikat sama regulasi yang cukup ketat, terutama terkait sama cloud ini. Jadi sebenarnya dalam beberapa hal kita nggak terlalu bebas dalam menggunakan cloud. Cuman balik lagi yang kita punya guidelines-nya terkait sama penggunaan cloud ini, itu yang paling pasti adalah memilih cloud-nya yang benar gitu ya. Maksudnya ya mungkin kalau di Indonesia kita masih belum tahu apakah ya beberapa mungkin perusahaan mulai melakukan inisiasi ya terkait sama cloud. Cuman yang paling pasti dari sisi penyedia cloud-nya juga harus memiliki yang namanya fitur security, karena kami orang security, kami concern sekali dengan fitur-fitur security, lalu kemudian fitur-fitur hardening yang ada di cloud tersebut. Nah, berikutnya kalau kami sih dari sisi finansial tidak boleh ada data customer yang lari ke sana. Itu sih. Jadi mungkin kalau di tempatnya nanti diidentifikasi aja kurang lebih seperti apa hal-hal yang menjadi rules atau batasannya kayak gitu. Dan yang paling pasti ada monitoringnya juga. Udah pasti harus ada yang memonitor dari sisi security. Oke, berarti emang cloud ya finansial emang agak harus hati-hati ya soal itu ya. Kalau mungkin Pak Hendy nih Pak, kalau visibility di workload yang ada di cloud itu kira-kira bisa mendeteksi nggak tuh Pak Hendy atau Pak Mas Christian? Pak Hendy dulu deh. Oke. Jadi di QRadar itu juga memang ada yang ditaruh di cloud. Jadi kita bisa nanti menghubungkan antar dari cloud dari customer dengan cloud yang dari QRadar. Oke, berarti bisa mendukung support cloud ya. Mas Christian bisa mau nambahin Mas soal pendudukan cloud ini, visibility dari misalnya banyak, ada yang di AWS, ada yang di Google, ada yang di mana gitu, visibility-nya kelihatan dan akan juga bisa dibaca oleh QRadar itu. Ya, jadi kita sebenarnya sangat support multi cloud dari solusi IBM QRadar. Jadi walaupun customer menggunakan ada yang GCP, AWS, Ali Cloud, IBM Cloud, itu kita tetap bisa monitor. Jadi baik mau solusinya QRadar nanti ada di on-premise atau di on-cloud, ataupun mungkin hybrid modelnya, dan kita juga bisa termonitor. Jadi ya, kita akan deploy kolektor-kolektor kita di tiap cloud tersebut, sehingga lebih seamless proses monitoringnya. Oke. Tadi pertanyaan kedua gimana panitia, coba bisa ditampilkan, apakah sudah terjawab belum ya tadi ya? Bentar ya. Kayaknya tadi strateginya ya. Oke, berarti sudah terjawab ya. Berarti tadi mungkin yang Pak Christian sebutkan bahwa QRadar bisa diimplementasikan di berbagai cloud provider populer saat ini. Jadi tinggal pasang kayak sensor di sana, nanti datanya akan dikirim ke QRadar yang ada di on-premise maupun ketika QRadarnya ada di
cloud seperti Pak Hendy tadi sebutkan. Jadi terjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Saifullah. Terima kasih Mas Ahmad atas pertanyaannya. Menarik nih. Pertanyaan kelima, silahkan ditampilkan dari IP Mbak Elina ya. Pak Christian, apakah ada potensi security attack breach yang justru pada fitur ML dan AI pada CMQ radar sehingga analisa karena justru menjadi disable? Ada saran guna mencegah hal ini? Oke, langsung tertuju ke Mas Christian nih. Jadi data udah dikelola dan segala macam, apakah malah itu justru jadi bikin masalah tuh Mas? Kira-kira pertanyaan seperti itu kali Mas. Oke. Sebenarnya yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa kita bisa mereduce potensi security breach itu adalah kita memastikan solusi kita itu selalu regularly di patch. Jadi kalau ada update baru, ada patch terbaru, itu harus sering dilakukan. Jadi pada saat membeli solusi cyber security itu harap terus di-maintain terus maintenance-nya, ATS-nya, karena itu akan dari prinsipal akan memberikan update terhadap latest patch terbaru, update terbaru, sehingga ujung-ujungnya kita bisa tetap aman. Akan jadi resiko pada saat dari sisi teknologinya nggak diupdate, dan pada saat berapa lama kemudian tiba-tiba dari hacker menemukan gap di teknologi kita, dan itu akan menjadi masalah. Dan dimana dari sisi prinsipal pun juga nggak bisa komen dong, karena kan memang dari sisi customer juga nggak patch yang terbaru. Sama seperti yang terjadi di kasus-kasus ransomware sebelumnya, karena sebenarnya dasarnya teknologinya itu nggak di-patch dengan benar. Kurang lebih begitu sih, Mas Wisnu, komen saya. Tapi kalau QRadar itu sendiri, dia akan setiap saat akan menganalisa dan membuat dirinya lebih pintar tuh Mas ya, karena dengan input data dari berbagai itu. Betul, jadi memang kita setiap harinya, setiap jamnya kita dibantu sama tim researcher kita dari AI itu melakukan supervised learning terhadap semua materi. Oke. Mas Bobi, kita pernah diskusi soal ini nih Mas. Ketika udah data dari AI dan segala macam itu udah dapat insight-nya gitu, apakah butuh orang untuk ngelihat, untuk paham, wah ini kayaknya ada model-model yang kayaknya nggak cocok nih, nggak pas, dan analisa sehingga analisa atau rekomendasinya jadi nggak pas gitu. Apakah emang butuh orang di sana Mas, atau memang nggak perlu? Mungkin Mas Bobi bisa sharing pengalaman ataupun pandangannya. Baik, kalau untuk AI sendiri itu pastikan data yang masuknya adalah data-data yang memang akurat, bukan false positif tentu saja. Karena balik lagi model yang baik itu diperoleh dari data-data yang juga baik. Seperti itu. Lalu kemudian secara berkala juga perlu dites model yang kita hasilkan itu apakah juga secara logis menggambarkan kondisi-kondisi yang ada. Itu juga perlu dilakukan tes. Nah, tesnya itu seperti apa? Mungkin secara berkala juga kita perlu libatkan stakeholder yang lain di internal organisasi kita untuk supaya view dan pandangannya juga luas, nggak cuma dari tempat kita aja, tapi misalnya dari tempat risk, lalu kemudian dari auditor, lalu kemudian dari unit bisnis, supaya view-nya bisa lebih kaya, seperti itu sih. Oke, intinya tetap harus ada proses review ya dari modeling atau data yang dari modeling yang dilakukan oleh AI ataupun machine learning tadi Mas ya. Iya, betul. Oke, kayak pertanyaan sudah 5 pertanyaan terjawab. Ada lebih dari 5 pertanyaan tadi, tapi mungkin karena waktunya terbatas, kami tidak bisa menjawab semuanya. Tapi kami minta bantuan nanti kepada panelis untuk mungkin bisa menjawabnya secara tertulis. Nanti saya akan kirimkan sisa pertanyaan yang belum dijawab supaya pertanyaan semua terjawab dan audiens puas. Nanti saya minta izin untuk teman-teman, saya akan kirimkan email. Coba mohon dijawab secara tertulis sehingga bisa membantu teman-teman audiens untuk memahami acara ini dan juga konten yang lagi kita coba deliver. Oke, kita telah mendekati akhir dari webinar ini. Namun sebelum webinar ini saya tutup, closing statement dulu nih dari masing-masing panelis. Mungkin saran dan masukannya. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Anto nih Pak. Bagaimana
cyber attack apa yang harus diwaspadai perusahaan Indonesia saat ini? Silakan Pak Anton, closing statement-nya. Ya, sesuai lanskap yang berdasarkan monitoring dari BSSN, kita sudah tahu bahwa serangannya sangat masif, gitu kan, menggunakan berbagai macam jenis malware, gitu, membutuhkan analisis yang mendalam dari sistem. Maka penting bagi kita semua selaku penyelenggara sistem elektronik sesuai amanat Undang-Undang ITE dan PPPSTI bahwa kita harus menjalankan sistem yang aman dan handal. Maka perlu kita, gitu kan, mengelola sistem tersebut secara aman, terintegrasi, gitu kan, dengan menggunakan teknologi yang ada, gitu kan, meleburkan nilai-nilai tersebut dalam setiap keputusan dan proses bisnis di perusahaan, gitu kan, dengan mendorong, gitu kan, bagaimana kemudian organisasi bisa tahan, gitu kan, memiliki ketahanan cyber yang baik, gitu, yang meliputi 4 hal ya komponen, yaitu threat protection, recoverability, adaptability, dan durability. Itu Mas Wisnu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anton atas closing statement-nya. Sekarang ke Mas Christian nih Mas, bagaimana AI bisa memudahkan perusahaan dalam melakukan proses detect and response. Silakan Mas Christian. Oke, jadi dari artificial intelligence kita selalu constantly learning, memahami threat landscape yang ada di berbagai belahan di dunia. Sehingga nanti posisinya adalah kita bagaimana bisa memberikan semacam summary ke pengguna untuk memahami kira-kira ancaman itu seperti apa. Tapi di sisi lain, selain AI yang hanya membantu manusia untuk melakukan analisa, dari pihak pengguna pun, dari pihak industri pun juga harus constantly learning. Karena cyber security itu nggak cuma one step, tapi sebenarnya banyak sekali step ke depannya. Dan kita harus selalu mengadaptasi semua ancaman yang ada di kedepannya. Mungkin kalau kita lihat di beberapa tahun belakangan, itu ada berbagai ancaman-ancaman baru. Dan kita mungkin nggak bisa memungkiri juga bahwa di tahun-tahun ke depan, ancamannya yang pasti semakin banyak, dan juga mungkin semakin beragam. Jadi, dengan menggunakan AI, kita akan membantu dari pengguna untuk menganalisa ancaman ke depan, tapi juga dari sisi pengguna pun juga harus selalu memetakan rencana-rencana ke depannya, peta birunya, kira-kira mau growing cyber security posture-nya seperti apa, apalagi yang mau ditambahkan, apalagi aturan SOP yang perlu diterapkan untuk mengantisipasi ancaman yang ada di depan. Kurang lebih begitu, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Christian atas sarannya. Mas Bobi, closing statement Mas, mungkin seputar itu mengombinasikan tadi people walaupun kurang, tapi bagaimana people, proses, dan teknologi bisa dikombinasikan untuk meningkatkan postur cyber security dalam perusahaan. Silakan Mas. Baik, mungkin regulasi bagus, teknologi bagus, tapi kalau tidak didukung oleh people yang handal, maka masih belum bisa efektif kita dalam melakukan mitigasi yang namanya cyber. Tetap perlu didukung oleh sumber daya juga yang bagus, handal, dan berkualitas. Dan terkait sama itu, mungkin kalau untuk basic itu security awareness juga perlu diperkuat. Lalu kemudian juga training perlu secara berkala juga diberikan ke orang security. Lalu yang berikutnya juga orang security juga harus punya wawasan keluar, gitu ya, nggak cuma ada di tempatnya sendiri, misalnya menjalin dialog, diskusi juga dengan pihak-pihak lain supaya bisa mengembangkan horizon pengetahuannya, seperti itu. Oke, terima kasih. Penting tuh berarti people ya. Oke, sekarang terakhir mungkin Pak Hendy, Pak, bagaimana IBM QRadar bisa membantu menjawab tantangan cyber security saat ini, dan QRadar dan juga Multipolar gimana bisa bantu, Pak? Silakan. Ya, mungkin kami melihat kalau IBM QRadar ini yang sudah menerapkan AI baik di dalam mencari attack dalam banyaknya event tersebut, dan juga membantu kita untuk menganalisa sebuah attack itu.
kami lihat produk QRadar ini ya menjadi leader lah di dalam solusi CM gitu. Oke. Terima kasih Pak Hendy atas closing statement-nya. Saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulan singkat lah dari webinar ini dengan menjawab 3 pertanyaan yang tadi coba kami ajukan di awal. Jadi pertanyaan pertama kan apa pola dan modus cyber-attack yang terjadi di Indonesia saat ini? Kalau tadi database saya sekarang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat serangan dari 2019 dan 2020 dalam bentuk malware dan juga berbagai serangan ke berbagai port lainnya. Sementara modus-modus yang banyak digunakan ya, terutama tadi di industri finansial seperti diungkap Mas Bobi adalah social engineering, brute force, malware, botnet, vulnerability scanning dan juga exploit. Jadi ada banyak tantangan ada banyak jenis serangan yang ada di Indonesia saat ini. Pertanyaan kedua tadi kan bagaimana memanfaatkan artificial intelligence untuk mengubah log dan alert menjadi insight berharga. Jadi tadi mungkin Mas Christian tadi juga Pak Hendy menyebutkan itu tadi ya, membuat daftar prioritas ancaman. Jadi AI bisa digunakan untuk membuat daftar prioritas ancaman, juga dikombinasikan dengan mapping mitra attack untuk mengetahui seberapa jauh ancaman tersebut, dan juga membantu semacam relationship graph ya untuk memudahkan melihat hubungan antara ancaman dengan cepat, dan juga mempercepat, intinya adalah mempercepat proses analisis sehingga Anda semua gitu tidak perlu ngubek-ngubek semua data yang ada, nanti AI bisa membantu untuk mengidentifikasi mana yang penting dan mana yang harus ditindak lanjut dengan cepat. Dan ketika tadi bagaimana mengimplementasikan AI, memang untuk data security memang dibutuhkan kombinasi beberapa solusi ya. Yang penting peran AI nanti adalah di sisi operasional, khususnya monitoring gitu. Jadi dari berbagai survei yang ada, nanti data ditarik ke SCIM, nanti dianalisa, dan disitulah nanti kita bisa melihat kemampuan dari AI di sana. Dan juga dari perspektif PSS sendiri, AI itu sebagai bagian dari pendukung infrastruktur TIK, terutama untuk peningkatan kematangan keamanan cyber di tiap organisasi. Mungkin demikian kesimpulan singkatnya, agak panjang tapi kesimpulan singkat seperti itu. Ulasan lebih mendalam dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com, jadi jangan lupa untuk terus menyimak artikel kami di sana. Dan jika ingin melihat siaran ulang webinar ini atau webinar lain yang pernah kami selenggarakan, silakan cek cek di akun YouTube Infokomputer, dan kalau bisa subscribe gitu ya, biar subscribernya tambah banyak gitu. Jadi KPI saya tercapai gitu ya. Kami juga menyarankan Anda untuk semua untuk follow akun media sosial kami di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan juga di LinkedIn, agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Infokomputer, termasuk info webinar kami selanjutnya. Terakhir, kami juga mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta webinar agar dapat mengisi feedback form terkait acara ini, agar kami dapat terus memperbaiki kualitas webinar Infokomputer di masa depan. Link feedback sudah ada tadi di layar dan juga ada di kolom chat di Zoom Anda. Sekali lagi, terima kasih kepada para panelis semua, kepada Pak Anton, kepada Pak Hendy, kemudian juga Mas Bobi, dan juga Mas Christian atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada webinar kali ini. Semoga apa yang ingin kita sampaikan di webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan seperti biasa, saya akan menutup webinar ini dengan pantun. Ibarat tendangan bebas Messi, cinta Dinda langsung masuk ke hati. Ayo sukseskan program vaksinasi agar hidup kita normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bobi.